kembali lagi bersama saya di podcast Imilkom episode yang kedua. Kali ini teman-teman akan ditemani saya Eunika Leoni sebagai host. Dan tentunya pada hari ini kita sudah kedatangan dua bintang tamu keren. Yang pertama ada Kak Nadira selaku Sekretaris Umum periode 2015-2016 Imilkom. Dan yang kemudian ada Kak Ilma selaku Sekretaris Imilkom periode 2022 dan 2023. Halo kakak-kakak. Halo. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Kak Dira? Alhamdulillah sehat. Wah, senang sekali mendengarnya. Oke, jadi hari ini kan Kak, kita akan membahas pertama-tama itu mengenai Imilkom Kak. Oke, jadi kalau misalnya menurut Kak Nadira sendiri nih, kan kakak udah lebih duluan gitu kan Kak untuk join di Imilkom ini. Apa sih arti Imilkom itu sendiri buat kakak gitu? Imilkom ya, Ikatan Mahasiswa S1 Ilmu Komputer USU itu adalah organisasi yang berada di bawah naungan program studi S1 Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara. Jadi bagi kakak sendiri, Imilkom itu adalah satu wadah di mana kakak bisa belajar untuk mendapatkan hal-hal yang nggak kakak dapatkan di kelas. Kalau misalnya di kelas itu kan kita belajar teori, praktek, dan seputar akademis ya, Yonika, kayak komputer, kayak belajar pemrograman, segala macam. Sedangkan kalau di organisasi sendiri, kita itu belajar bagaimana memanage manusia, bagaimana membuat suatu acara, terus juga bagaimana kita bersosialisasi dengan teman-teman. Pokoknya bagi kakak Imilkom itu adalah wadah di mana kakak itu bisa belajar hal-hal yang nggak kakak dapetin di dalam kelas, gitulah. Wah, sepertinya Imilkom ini mempunyai makna tersendiri ya buat kakak. Benar. Mungkin kalau untuk Kak Ilma boleh nambahin gitu? Sebenarnya kurang lebih mirip ya Kak, karena sebagaimana yang kita tahu Imilkom itu emang himpunan mahasiswa jurusan juga, memang di bawah prodi Ilkom. Tapi kalau maknanya untuk diri kakak personal ya lebih ke organisasi yang ngajarin gimana caranya kita self improvement gitu. Jadi lebih ke banyak soft skill yang personal yang diajarinnya itu secara nggak langsung dari Imilkom. Jadi bukan dari pembelajaran di kelas yang tadi kayak Kak Nadira bilang, ya emang dari Imilkom ini diajarnya banyak, mulai dari time management juga, terus kita secara nggak langsung juga diajarin gimana caranya bersosialisasi, manage program kerja, terus juga manage gimana caranya supaya setiap pengurus antar departemennya itu bisa sinkron juga, bisa have fun sama-sama. Jadi semuanya tuh bisa diajarin secara langsung dari Imilkom. Oke, baik. Untuk Kak Nadira sendiri nih, ada nggak sih Kak kayak prokja atau pengalaman selama di Imilkom yang sangat berkesan gitu buat kakak, yang membekas di hati kakak mungkin? Kalau berkesan kayaknya, dan memang iya sih, program kerja dari Humas, Ilkom Goes to School. Karena kan Ilkom Goes to School itu kan satu program kerja yang kita bersifatnya pengabdian ya. Pengabdian, dan kita juga perkenalan apa sih program studi ilmu komputer ini ke adik-adik kita yang di SMA ya terutama gitu. Di situ kita juga ada mengajarkan kepada mereka gitu ya, kulit-kulit luarnya dari apa yang bakal kamu pelajari kalau misalnya nanti once kamu keterima dan belajar di ilmu komputer USU gitu ya. Juga ada pengabdian juga, gimana mungkin ada satu, ini kalau boleh cerita sedikit nih, ada kita ngunjungin satu sekolah yang kalau bisa dibilang lumayan agak masuk ke kampung gitu ya, ke dalam, dan mereka tuh bahkan belum tahu cara menghidupkan laptop seperti itu gitu. Jadi di situ mungkin bagi kita sebagai mahasiswa ilmu komputer itu adalah hal yang sepele. Bahkan mungkin kita bisa ya mohon maaf ngetawain gitu, masa sih nyalain laptop aja nggak bisa gitu. Tapi kita sadar gitu bahwa sebenarnya masih ada loh
teman-teman kita, adik-adik kita yang bahkan belum tersentuh dengan teknologi gitu. Jadi di wadah Ilkom Goes to School itulah kita juga mengabdi, kita juga mengajarkan hal-hal yang mungkin bagi kita sepele, ternyata bagi mereka itu besar banget impact-nya gitu. Berarti secara tidak langsung Imilkom ini juga ikut berperan ya Kak untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Benar. Luar biasa sekali sih Imilkom. Amin, insya Allah ya, insya Allah. Kalau untuk Kak Ilma gimana Kak? Tadi salah satu jawabannya sebenarnya mau IGTS. Iya. Soalnya kita ya sehati. Harus yang lain dong. IGTS itu serunya tuh seseru itu karena kita mulai dari nyari sekolah, terus nego sama pihak sekolah dan lain-lain tuh banyak ngerancang rundown juga gitu kan. Cuman karena tadi Kak Nadira udah ngejelasin IGTS, kayaknya kalau dari Kakak apa lagi ya? Mungkin porseni kali ya. Porseni itu lebih yang ke tempat bersenang-senangnya mahasiswa lah gitu. Dari kan kita berkuliah tuh kayak jam kelas itu udah strict, jam segini sampai jam segini. Terus di kelas juga kegiatannya ya gitu-gitu aja kan Kak, dengerin dosen, bapak ibu dosen mengajar, kita duduk di kelas, paling kalau ada praktikum ya lebih formal lah. Cuman dengan adanya prokerja-prokerja Imilkom yang ngegabungin mahasiswa di luar jam perkuliahan, kayak misalnya porseni itu bikin jadinya tuh lebih deket satu sama lain. Terus misalnya kayak ada lomba olahraga yang mengharuskan pakai tim misalnya, jadinya satu kom itu ngobrol berembuk gitu. Terus jadi ningkatin jiwa kompetitif juga kan, kayak kita harus menang nih lawan yang ini gitu. Jadi di luar jam kuliah tuh kayaknya bertemannya tuh lebih, klubnya tuh kalau dari porseni lebih banyak momen lah gitu. Sekalian jadi wadah silaturahmi ya kan Kak? Untuk antara Kakak mahasiswa dan alumni iya, juga ya. Benar. Baik Kak, mungkin nih Kak, gimana menurut Kakak kalau biasa kan orang-orang bilang itu organisasi ini penting di dunia kerja gitu kan Kak. Kalau untuk Kakak sendiri, Kakak kan udah lulus gitu Kak. Apakah ini sebuah hoax atau memang fakta kalau memang organisasi itu mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk lapangan pekerjaan Kak di dunia pekerjaan kita nanti? Oke. Sebuah fakta ya, kalau organisasi itu adalah wadah atau salah satu hal yang menunjang diri kita itu untuk apa ya, bisa di dunia kerja nanti itu. Karena gini, kakak kan kebetulan lulus di tahun 2017 ya, jadi udah ada sekitar 6 tahun. 6 tahun ya menjadi job seeker, job hunter. Ya sebenarnya walaupun sudah bekerja pun ya kita juga tetap ibaratnya kayak apa ya, mendaki gunung, kita terus untuk mencari yang terbaik seperti itu. Dan memang organisasi ini sendiri apa ya, kalau kita udah punya pengalamannya itu bakal ditanya sama recruiternya gitu, kayak HR-nya, ditanya pengalaman kamu selama kuliah dulu organisasi apa, pengalaman kamu memanage sebuah acara di kampus tuh dulu apa, kalau misalnya kamu punya coba tolong jelasin. Kalau misalnya saya sekretaris umum nih pernah, oke, sekretaris umum, kendala yang dulu pernah kamu hadapi apa, begini caranya kamu menghandle masalah apa, begini. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak akan bisa dijawab kalau misalnya kita nggak pernah berkecimpung di organisasi gitu. Ibaratnya kan recruiter bertanya ya, kita membuka ingatan ya, apa sih yang udah aku lakuin di organisasi, A, B, C, D segala macem. Kalau kita nggak pernah ikut ya kita mau ngarang bebas apa, kita nggak bisa bohong di saat kita wawancara kerja, ibaratnya gitu. Kakak tidak mengkerdilkan bahwa IPK tuh harus biasa aja, IPK tuh nggak penting, akademis nggak lain, nggak, itu semuanya penting, tapi organisasi itu adalah hal non akademis yang juga akan menunjang kuatnya ijazah kita nanti di lapangan pekerjaan, kira-kira seperti itu. Jadi organisasi ini ibarat poin plus gitu ya, poin Kak, plus, untuk iya, kita sebagai mahasiswa itu lebih berkembang. Iya, ibarat kata gini, kalau misalnya tidak punya pengalaman magang,
tidak punya pengalaman KKN misalnya, pengalaman organisasi itu bisa jadi last man standing gitu untuk kita jual ya kepada recruiter, oh bahwa saya tuh di kampus ya udah begini seperti itu kira-kira. Kalau untuk Kak Ilma sendiri nih Kak, awalnya motivasi Kakak untuk masuk organisasi di kuliah kita ini karena memang mau jadi jawaban di dunia pekerjaan atau ada termotivasi yang lain Kak? Kalau pengalaman personal ya, ini dari kakak tuh sebenarnya salah satu triggernya itu yang masa-masa COVID itu Kak. Kan COVID itu sebenarnya benar-benar ngeblok semua cara bersosialisasi orang tuh kayaknya kebloknya tuh pas masa COVID. Dan pas pula waktu itu lagi semester 2 itu kan masa-masa yang kayak masih pengen ngedeketin diri sama kawan, rupanya nggak bisa gitu kan, nggak bisa ketemu. Kalau dari chat juga seadanya gitu, nggak bisa main. Nah terus 1 tahun di rumah, terus tiba-tiba tuh kayak mulai diajakin, ada kan Prokja Imilkom kan banyak kan, mulai diajakin mahasiswanya ayo ikut yang ini, ikut yang itu, termasuk waktu itu PDO Kak, ada pelatihan dasar organisasi. Nah itu di tengah-tengah COVID juga sebenarnya, cuman nyoba ikut karena merasa mungkin ini udah saatnya. Dulu triggernya tuh pengen berteman aja sebenarnya, punya kegiatan sama teman, punya momen gitu. Terakhirnya ya udah ikut PDO, terus baru masuk coba di Imilkom waktu rekrutmen pas udah semester 5. Jadi dari semester 2 ke semester 5 tuh kayak bener-bener di rumah gitu Kak. Iya. Nggak ada teman. Nah jadi mulai masuk Imilkom, trigger awalnya tuh berteman, tapi ternyata setelah dicoba berkecimpung tuh seasik itu sebenarnya. Awalnya coba-coba jadi nyaman. Banyak orang. Nyaman jadi sayang. Aduh. Sayang apa nih Kak? Sayang secara individu atau secara keseluruhan? Organisasi. Gitu sih, lebih ke awalnya triggernya pengen berteman, tapi ternyata banyak manfaat yang bisa didapat dari Imilkom untuk ke diri sendiri juga gitu. Luar biasa sekali motivasi Kak Ima ya Kak. Awalnya cari teman. Awalnya cari teman. Iya. Tapi awalnya cari teman jadi cari dapat ilmu juga, dapat teman ya Kak, luar biasa. Banyak bonusnya lah masuk Imilkom. Plus-plusnya ya Kak ya. Banyak pengalaman. Jadi mungkin Kak untuk ini mungkin untuk adik-adik juga kan Kak, dan teman-teman kita mungkin yang baru masuk dan masih ragu gini kan Kak untuk ikut organisasi, mungkin takut keteteran membagi waktu, apalagi kan di sekarang ini kan Kak, selain kegiatan di kampus, kegiatan di rumah lagi, kita harus ngerjain tugas gitu. Ada nggak sih Kak tips atau trik kakak-kakak ini kan, apalagi kakak ini pernah menjabat sebagai sekretaris itu kan juga tugasnya nggak mudah. Dan bersyukur juga kakak-kakak ini bisa berprestasi di kampus, bisa juga berprestasi di organisasi. Ada nggak sih Kak tips dan triksnya? Boleh dibagi dong. Kakak Nadira dulu. Boleh Kak Nadira dulu. Tips and triknya ya. Jadi memang sulit ya, tricky banget memilah waktu, memilah emosi juga ya, memilah pikiran antara organisasi, kampus kita juga, perkuliahan, dan di rumah, dan mungkin kita juga punya organisasi di luar Imilkom ya, komunitas dan segala macam, itu pasti banyak banget. Kalau kakak sih dulu yang kakak tanamkan di dalam diri itu adalah kalau misalnya bisa dikerjakan di kampus untuk urusan kampus, kerjakan di kampus. Dan kalau misalnya memang udah pulang ke rumah, itu aku udah nggak mikirin kampus lagi, udah nggak mikirin urusan kampus lagi, unless itu sangat-sangat urgent. Nah gitu. Jadi kayak kalau ada yang minta buatin surat, ada yang minta rapat presidium, ada yang minta kerjain codingan sebentar segala macam, itu kan semua hal yang berhubungan dengan kampus ini gitu ya, itu tuh kerjain di sini gitu. Jangan sampai kamu bawa pulang ke rumah. Jadi setelah di rumah ya kakak bisa fokus dengan yang namanya, apalagi kita cewek itu ya, yang nyuci, yang nyapu, yang ngepel, itu juga pasti kerjaan yang membutuhkan waktu dan juga capek, tenaga gitu. Nah jadi kita bisa fokus ke kerjaan-kerjaan di rumah. Kalau misalnya ada
tugas yang di rumah misalnya, ya udah nggak apa-apa, kita benar-benar spare time untuk waktu di rumah mengerjakan tugas. Dan itu surprisingly kebawa sampai sekarang gitu, dimana kakak kalau urusan kerjaan benar-benar di jam kerja, di tempat kerja, di hari kerja. Jadi strict ya, jadi strict ya. Kakak memang strict untuk diri sendiri, tapi itu buat impact yang positif sebenarnya. Jadi kakak bisa punya waktu untuk me time, untuk diri sendiri, untuk ngerjain hobi, punya waktu untuk profesional, kerja, organisasi segala macem, dan juga punya waktu untuk sama temen, hangout segala macem gitu. Jadi memang harus ada prioritasnya masing-masing gitu sih. Balance ya Kak. Balance, iya. Jadi nggak, orang tuanya juga nggak merasa keberatan gitu kalau misalnya aktif. Benar sih Kak. Itu semua tergantung mindset juga kan Kak, dan disiplin diri sendiri. Karena rasanya kalau kakak udah pulang ke rumah, terus misalnya orang tua bilang, yuk makan malam bareng, ya sesederhana makan malam bareng, tapi kakak bilang, aduh bentar ya, ada ngerjain tugas ini. Mungkin orang tua dengernya juga, aduh anakku kok kayak kerja-kerja mulu ya, kok tugas-tugas mulu ya. Dan kakak juga ngerasa, aduh kayaknya aku capek banget ya, sampai rumah aku masih kerja, sampai rumah aku masih ngerjain tugas. Jadi ya memang harus dibuat patoknya gitu, antara kerja ini segala macam. Jangan gitu ditunda-tunda ya Kak. Jangan. Biasa kan mindset teman-teman yang sekarang tuh, kalau bisa nanti kenapa harus sekarang? Bener. Atau kalau bisa besok. Nah, Bener. apalagi yang deadline-nya misalnya malam ini gitu kan Kak. Baru misalnya 2359 dikerjainnya 23.00. Iya. Sistem SKS Udah ya. gitu nanti kalau diserahkan terlambat, maaf Kak, jaringan gitu. Jaringan betul. Boleh dicuri. Betul ya, jangan sampai jadi kebongkar gitu. Soalnya saya kadang juga seperti itu Kak. Ngumpulin niat untuk ngerjain itu susah banget gitu kan Kak. Apalagi kan misalnya kita dari kampus itu udah lelah gitu, udah penat, pengennya bawaan ke rumah langsung pengen cepet-cepet pulang. Iya, benar. Makan langsung rebahan gitu Kak. Memang itu nggak bisa dipungkiri sih ya, lelah capek itu pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Kakak pun juga sebenarnya ya, walaupun tadi ngomongnya harus strict sama diri sendiri gini-gini, ada kebablasannya juga kok ada gitu. cheating day-nya ya. Ada cheating day-nya, cuman ya kalau bisa diminimalisir ya diminimalisir gitu. Karena kalau kita strict di kerjaan, strict di tugas, otomatis kita punya waktu untuk istirahat kan. Nah di situ pos-posin buat istirahat, di situ pos-posin buat scrolling medsos, kayak gitu. Boleh dicatat ya teman-teman. Sangat bermanfaat sekali. kayaknya saya juga mau nyatet nih. Saya udah ngerekam Kak. Jadi takut. pengen diterapin. Kalau tips dan trik Kak Nadira kan tadi udah nih Kak. Boleh juga dong di-spill dari Kak Ilma gitu. Pengen denger juga nih. Dari Kak Nadira tuh jauh lebih keren ya, karena Saya tinggal nyerap-nyerap gitu kan. Kak Nadira tuh striknya ke jam dan lokasi gitu. Jadi lebih susah diterapkan. Cuman kalau mungkin tambahan dikit tuh, kalau dari kakak pribadi ini sih Kak, install Google Keep. I see. Google Keep. Jadi kan biasanya Google Keep itu bisa dari browser juga kan sebenarnya. Cuman kalau kakak tuh nginstallnya dari handphone apps-nya gitu. Nah itu kalau yang sampai sekarang masih dilakukan adalah karena belum bisa se-strict Kak Nadira yang kayak urusan kampus di kampus gitu kan, belum bisa. Jadi solusinya tuh salah satunya lebih ke di Google Keeps itu tuh bisa kayak ngelompokin to-do list gitu. Jadi punya banyak to-do list, misalnya kalau sekarang yang lagi aktif dikerjain tuh misalnya ada to-do list untuk emailcom, ada yang untuk skripsi misalnya, terus ada to-do list juga untuk other sides jobs yang gitu-gitu sih. Cuman keuntungannya adalah kalau nyatetin apa yang mau dikerjain ketika lagi ingat gitu kan. Misalnya nanti mau ngapain lagi ya gitu, daripada nanti lupa, jadi dicatat dulu aja. Terus misalnya nanti kalau ada kasus cheating day misalnya kayak Kak Nadira bilang lagi pengen menunda-nunda nantilah gitu, hari ini pengen santai misalnya, adalah beberapa hari seperti itu, setidaknya nanti kalau dibuka lagi Google Keep-nya tuh masih ingat, oh ya kemarin belum ngerjain ini, terus bisa di set juga mau ngerjain poin 1, 2, 3-nya either itu malam atau pagi hari gitu. Jadi nggak se-strict Kak Nadira, tapi setidaknya tuh lebih sama terorganisir dikit bener. Lah gitu. Ada time planner-nya. Ada. Dan memang
habit tracker itu penting ya, kayak Notion, Todoist, Google Keep. Ini juga Kak mau cek nanti Google Keep itu. Ya memang penting sih. Kadang udah teringat tapi kita lupa ngerjainnya. Iya, perlu perlu jadi dicatat. kelewat. Benar. Luar biasa sekali ya tips-tips dari Kakak. Saya menyerap, semoga saya bisa diterapkan juga ya Kak. Sama-sama belajar ya kan. Benar, Iya, Kak. benar. Tapi kadang kayak kata Kak Nadira tadi, pekerjaan yang harusnya dikerjain di kampus jangan dibawa ke rumah lagi. Biasa juga ada teman-teman gitu sih Kak. Masalahnya ini terbalik Kak. Kerjaan yang di rumah dikerjain di kampus Kak. Kayak scroll TikTok. Jadi kerjaannya yang harusnya di rumah udah dikerjain di kampus. Jadi pas pulang ke rumah dia sibuk ngerjain tugas gitu Kak. Jadi kebalik. itu sih Kak. Baik. Udah saya catat sih Kak. Terima kasih ya Kak informasinya. Sama-sama. Baik Kak, kita beralih mungkin di kehidupan dunia pekerjaan kali ya Kak. Boleh. Mungkin boleh dimulai dari Kak Nadira dulu Kak. Pengen banyak tahu. Jadi nih Kak, Kakak kan udah masuk ke lingkungan pekerjaan nih Kak. Apakah lingkungan pekerjaan Kakak ini relate nggak dengan ilmu komputer gitu Kak? Oke. Jadi bidang Kakak kan sekarang ini kan di digital marketing ya. Kalau ditanya relate nggak dengan ilmu komputer, kalau rasio 1-10, Kakak masih kasih 6. Karena memang Kakak tidak berhubungan dengan programming, tidak berhubungan dengan misalnya apa lagi ya, kayak mungkin jaringan atau robotik segala macam, itu enggak. Tapi emang setiap hari Kakak selalu ya berkutat dengan laptop, itu pasti ya, dengan kegiatan-kegiatan aktivitas mengetik, browsing segala macam. Dan juga kalau boleh sedikit spill kan, digital marketing itu kan adalah cara kita memasarkan produk tapi secara digital. Nah, simpelnya itu kayak ada minuman nih. Ya udah, kita kalau marketing zaman dulu kan masih door to door tuh. Ke satu rumah, Bu mau minum nggak segala macam, dan itu capek dan sangat wasting time, sangat ngabisin waktu. Nah sekarang ini produknya Kakak foto, masukin ke medsos, ya udah gimana caranya Kakak menyebarkan si minuman ini, produk ini, supaya orang pada tahu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah jadi kan itu menggunakan teknologi juga ya, gimana kita mempelajari algoritmanya media sosial, terus cara kita meningkatkan traffic website. Nah itu juga berhubungan lah dengan ilmu komputer gitu. Jadi kalau ditanya berhubungan atau enggak, secara teknikalnya berhubungan, cuman kalau kayak sampai masuk ke programming segala macam sih itu belum. Tapi insya Allah menuju ke sana ada mungkin. Jadi untuk mungkin teman-teman yang mungkin kurang pandai di programming, nggak usah takut ya kan? Nggak usah takut, karena memang apa ya, chance-nya lulusan ilmu komputer ini kalau di dunia kerja itu sangat banyak sekali gitu. Gak usah pun harus yang bisa programming, bahasa harus Python, harus Java, nih segala macam, enggak. Tapi ya once orang tahu, oh kamu tuh lulusan ilmu komputer gitu. Bahkan sekecil tolong dong liatin laptopku rusak gitu, tolonglah instalkan laptopku dulu, agak-agak hang dia. Tetap masih ada stereotipnya. Bener Kak. Yang rusak apa Kak? Nggak tahu aku, pokoknya aneh-aneh lah laptopku. Udah selesai kita install, oh makasih lah ya, dikasih uang 100.000. Itu memang mungkin kita dengar sepele, tapi itu penghasilan loh. Lumayan 100.000 gitu hanya untuk install komputer yang memang kita ya insya Allah itu bidang kita, kita udah lebih tahu dari dia gitu. Apalagi untuk keilmuan lain yang memang ya kita sehari-hari udah makan dari situ gitu ya, dari ilmu komputer, dari komputer segala macem. Tapi sekarang citra ilmu komputer itu kayak seolah-olah serba bisa ya Kak ya. Bisa bagusin laptop, padahal itu belum tentu kemampuan kita bisa di sana. Tapi yang Kakak tangkap adalah anak ilmu komputer itu kalau misalnya belum tahu, kita punya keinginan untuk cari tahu. Aduh printerku nggak bisa nih, tolong dicoba dulu. Dia nggak bisa, dia nyerah. Ini sepengalaman Kakak ya. Kakak nggak tahu apakah teman-teman seperti itu atau enggak, mudah-mudahan tidak. Tapi kalau kita, oh ini nggak bisa ya, aduh ntar lah coba aku googling dulu.
Itu udah jadi satu effort, satu nilai plus bahwa ya anak ilmu komputer tuh kalau nggak bisa ya dia mencari gitu, nggak cuman bergantung udahlah tinggal ku bawa aja lah kemana, udahlah ku biarin aja lah gitu. Jadi ya memang jiwa kita karena memang sehari-hari di laptop browsing itu terus, jadi kita udah terbiasa dengan aktivitas mencari itu gitu. Bener Kak, apalagi sekarang perkembangan teknologi di bidang AI Kak, kayak ChatGPT ya kan. Selain digunakan untuk hal yang positif, lama-lama merambah. Iya benar-benar segala bidang. Makin segala bidang kan gitu. Bener Kak. Tapi biasa kalau secara umum gitu kan Kak, kalau orang tua misalnya anaknya jurusan ilmu komputer, kadang mereka menganggap misalnya mama lupa nih passwordnya, kamu pasti bisa kan gitu. Padahal Iya. itu udah di luar kemampuan kita kan. Iya, itu udah di luar kemampuan kita. Kayak ada mungkin mereka suatu kebanggaan, anakku pasti bisa. Gitu. Karena mikirnya ya itu anak ilmu komputer serba bisa, melek teknologi jadi serba bisa gitu. Padahal belum tentu ya kan. Padahal belum tentu. Nah, dari belum tentu itu kita pasti ada sedikit kepikiran untuk cobalah aku cari. Nah, itu yang menurut kakak tuh nilai plusnya anak ilmu komputer tuh itu gitu. Kita mau mencari walaupun kita sebenarnya nggak tahu. Itulah. Tapi kalau udah dicari dan mentok, ya udah kita cari alternatif lain gitu. Nggak maksain juga. Untuk teman-teman yang masih bingung mungkin Kak untuk pilihan prodinya mau masuk apa, boleh masuk ilmu komputer. Soalnya langsung dapat label serba bisa ya. Oh my God, terima kasih untuk Kak Ilma. Kak Ilma kan sebentar lagi lulus nih Kak. Amin. Insya Allah. Ya. Jangan lupa diundang ya Kak. Amin. Udah ada nggak sih Kak gambaran kakak gitu, pengen bekerja di bidang apa gitu yang mungkin relate atau nggak relate sama ilmu komputer Kak? Kalau bayangan tuh sampai sekarang masih samar-samar ya Kak ya, karena kayak ada yang relate dan ada yang nggak relate. Sebenarnya kalau yang relate ke ilmu komputer itu ya basic lah, pengen jadi misalnya kayak app developer atau mungkin ya orang IT untuk maintain IT support di perusahaan, yang gitu-gitu yang masih bisa dihandle. Kayaknya kalau dibayangin kerja kayak gitu masih bisa dihandle lah ya Kak, sebagai anak komputer. Cuman kalau ke yang nggak relate-nya, ke yang lebih ke apa ya, hobi atau passion gitu, mungkin pengennya tuh arah-arahnya ada juga yang kayak Kak Nadira, tapi lebih ke kayak copywriting gitu Kak. Copywriter. Iya. Kayaknya ternyata itu tuh apa ya, occupation sederhana, tapi kalau didalemin tuh kayaknya banyak dampaknya tuh besar. Bahkan perusahaan tuh kayaknya bidang digital marketingnya kalau copywriternya nggak bagus juga kurang ya Kak ya, kurang kena gitu. Itu pokoknya yang sederhana tapi pengen didalemin sebenarnya. Terus ada keinginan ini juga sih, karena pernah pengalaman ngajar, entah mungkin suatu hari jadi dosen juga belum. Jadi masih banyak gambaran sih sebenarnya. Lebih inspirasi ya. Karena belum lulus Kak. Jadi masih berangan-angan. Tapi ada harapan gitu kan. Ada harapan. Kira-kira Kakak pengen gimana? Mungkin udah ada yang ditargetin. Mungkin kalau aku lulus nanti ditargetin itu mungkin lebih ke ini dulu ya, ngerapiin LinkedIn mungkin ya. Habis sidang ngerapiin LinkedIn. Mandatory, bener tuh. Ya baru nanti ya apa yang datang coba kita filter, terus coba apply sendiri aja lah. Gitu sih paling kalau yang masih tergambar sekarang. LinkedIn saya masih foto profilnya doang. Step by step ya, step by step. Mungkin bisa dimasukin nanti Kak jadi host. Iya bener. Sekarang itu apa ya? Ini mungkin satu tambahan sedikit lagi kali kalau berkenan. Boleh Kak, boleh. Kalau kata Kang Emil Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, senikmat-nikmatnya pekerjaan itu adalah hobi yang dibayar. Jadi memang sekarang ini kita jangan sepelein hobi gitu. Misalnya kayak Ilma hobinya suka menulis. Menulisnya itu dari misalnya sharing caption di medsos, seneng cerita-cerita kayak, duh aku hari ini ngisi podcast Imilkom nih, deg-degan gini segala macem gitu. Tapi dia ini bisa membuat orang itu senang dengan membaca tulisan dia gitu. Nah, lama-kelamaan kalau hobi ini diasah,
dia juga continue untuk terus menulis, orang tuh bakal ingat, oh yang biasa nulis tuh siapa ya? Oh si Ilma itu ada tuh, dia suka nulis. Mungkin bisa jadi bukan dia yang nyari kerjaan, tapi HR yang nge-reach dia gitu, nge-reach si Ilma. Kamu kayaknya di medsos tuh aktif ya nulis ya. Coba dong ikut sama perusahaan kita gini. Nah sama dengan hobi yang lain juga kayak Yunika misalnya kan, oh iya ini baca di LinkedIn-nya dia biasa nge-host nih di acara Imilkom, dia pernah nge-host di Porseni, ini segala macem. Coba dong jadi MC di acara misalnya yang 3 hari di mall mana misalnya kayak gitu. Oke, bisa dapet fee-nya ya, dan seterusnya. Bisa jadi MC profesional kan. Bener, jadi hobi dan passion itu kalau kakak boleh kasih masukan, jangan disepelein sih, karena bisa jadi itu jadi pekerjaan kita. Bisa, entah itu pekerjaan yang main atau sampingan. Saya sempat pesimis juga sih Kak, karena di semester yang sekarang ini untuk kemampuan programming saya masih kurang gitu Kak, padahal saya ilmu komputer. Jadi saya sempat mikir kan, nanti saya kerjanya di bidang apa, kan apalagi saya juga belum nemuin minat bakat saya di mana gitu kan. Oh tapi bisa rupanya MC. Bisa bener, didalemin aja terus. Jadi selama hobi kita positif, kita kembangin, itu pasti bisa bermanfaat buat kita. Baik Kak. Ini kan penasaran nih untuk kakak-kakak yang ada di sini. Sebelumnya kakak memang pengen ilmu komputer? Kalau kakak sebenarnya pengen ilmu komputer iya, cuman tidak menyangka pelajarannya akan sedalam ini. Yang kakak bayangin apa nih pertama kali dengar ilmu komputer? Kakak ngebayangin ilmu komputer itu belajar programming memang iya, belajar jaringan itu hanya kulit luarnya aja. Dan untuk belajar sampai yang cyber security, sampai apalagi ya, mungkin ngoprek-ngoprek hardware segala macam itu nggak sampai situ. Terus maksudnya programmingnya pun masih yang programming basic gitu, nggak sampai yang aduh, ibaratnya kayak kalau di browser tuh sampai apa ya, tab-tabnya tuh banyak banget gitu. Kira-kira nggak sampai sedalam itu gitu. Jadi awal kakak masuk diterima terus dengan keadaan seperti itu, ada perasaan menyesal atau gimana? Menyesal sih enggak Yunika, karena memang dari dulu tuh suka aja gitu ngotak-ngatik komputer. Cuman ya paling ngerasa kayak tertekan gitu, kayak aku bisa nggak ya ngerjain tugas ini gitu, aku bisa nggak ya lulus, bener. Udah mau skripsian, aduh apa judulnya gitu. Jadi alhamdulillah ya dapet juga aku udah sekarang. Pernah ngerasa salah jurusan juga Kak? Enggak, kalau salah jurusan enggak, insya Allah enggak kalau ilmu komputer, karena emang pilihan pertama sih. Pilihan pertama. Cuman nggak nyangkanya itu sedalam ini ya belajarnya gitu aja sih, sesusah itu ternyata gitu. Tapi untungnya sudah lulus dan ya, diterima, masih survive sekarang dan bisa menginspirasi teman-teman yang ada di Insya Allah, ilmu komputer loh Kak. Insya Kalau Allah. untuk Kak Ilma mungkin ada pengalaman kepencet gitu. Kebencet waktu milih-milih. Atau salah baca ya? Enggak sih, cuman ilmu komputer tuh nggak pilihan pertama. Maksudnya bukan sama kayak Nika juga enggak Kak? Pilihan pertama waktu SNMPTN pilihan pertama sih Kak. Cuman kalau di dalam hati tuh enggak sebenarnya. Lebih ke dulu tuh lebih tertarik ke yang padahal anak IPA tapi pengennya soshum gitu. Karena merasa lebih yang kayak dulu tuh pengennya sejenis ilmu komunikasi gitu Kak. Tapi Ilkom kan singkatan ilmu mirip komunikasi. Atau dulu pernah ketrigger juga pengen hubungan internasional gitu-gitu. Tapi ilmu komputer tetap ada di list karena alasannya basic anak maba-maba ditanyain prospek kerja gitu kan. Terus kayaknya tuh kalau anak ilmu komputer tuh dia lebih mobile gitu ya Kak, bisa kayak di mana aja bisa ngerjain tugas, di mana aja bisa belajar gitu. Jadi belajarnya tuh nggak harus di kelas dan nggak harus dari dosen gitu sumbernya, bisa ngoprek-ngoprek sendiri lah kayak kata Kak Nadira. Cuman kalau misalnya momen merasa salah jurusan, kayaknya pernah Kak, ada momen salah jurusan itu ketika lagi-lagi COVID. Nah jadi
titik banyak kali tugasnya itu semester 4, semester 5 itu kan bener-bener yang kayak diserbu gitu Kak, labnya. Kayak Nika alamin Kak sekarang. Labnya ada 6, Wow. terus 6-7 lab, belum lagi mata kuliah, projectnya gini-gini ya, ya kan ya Nika? rapat ya. Bener, Iya. Jadi ada sampai satu momen tuh permasalahan-permasalahan yang kayak harusnya tugasnya kelompok tapi ternyata somehow ngerjain sendiri. Nah itu pas proses nyelesainnya tuh sempat yang kayak duh harusnya dulu nggak usah masuk ilkom Bener. aja Itu gitu. juga Nika alamin. Cuman ternyata setelah dilewatin ada kayak satu turning pointnya itu dulu kalau pengalaman personal itu di yang pemrograman berorientasi objek. Oh, PBO. Java, iya. Wow. Dulu tuh yang bener-bener yang kayak diajarin dari online tuh nggak ngerti ya, nggak ngerti. Dikasih tahu juga di share screen itu tetap nggak ngerti sebenarnya. Cuman karena tuntutan project yang memang harus di follow up terus sama dosennya tiap minggu, jadi setiap minggu terus ada progress. Jadi satu titik pas satu semester itu udah habis, udah project UAS-nya udah disubmit, jadinya tuh kayak oh udah ngerti ya sekarang ternyata. Jadi kalau misalnya di IKLC lah misalnya ngajarin anak-anak semester 3 PBO dan ngelihat ke belakang tuh kayak ih dulu susah kali tapi ternyata sekarang udah bisa ya baca codingannya gitu, udah bisa ya nge-create functionnya sendiri gitu. Yang Kayak ada gitu-gitu sih. slogan Pak Andri ya Kak ya. Ala bisa karena terpaksa. Benar, iya. Iya sih lebih ke kayak gitunya. Jadi semenjak itu ke belakang ini udah nggak pernah ngerasa salah jurusan lagi sih. Lebih ke kayak oh ternyata emang nggak apa-apa berdarah-darah dulu tapi pas ditengok lagi oh udah bisa gitu. Tapi kalau Nika dulu awalnya pas maba tuh Kak, abang kakaknya udah bilang Kak, adik-adik tenang, kalau adik-adik merasa salah jurusan, kalian akan di ilmu komputer kalian akan tersesat di jurusan yang tepat katanya. Di jalan yang tepat kayak ikut nafas juga. Jadi kami termotivasi, oke nggak apa-apa, kita jalanin aja dulu. Iya. Kalau untuk Nika sendiri sih Kak, awalnya Nika nggak sama sekali nggak pernah kepikiran sama yang namanya ilmu komputer. Bahkan Jadi apa? Nika dulu pengennya ke dokter. Oh, oke. Iya. Ya, cuman Nika dari jalur SBM. Jadi Nika tuh pengennya 1-2 itu tetap kedokteran gitu. Cuman orang tua Nika khususnya papa Nika itu pengennya kayak udah coba aja, nanti siapa tahu passionnya memang nggak di kedokteran dan rupanya memang diterima di ilmu komputer. Awalnya sedih tapi senang juga Kak, setidaknya udah lega udah lulus. Bener, lulus itu yang paling Nggak utama. perlu belajar mikirin mandiri lagi Iya, atau iya. apa gitu kan Kak, tapi kayak nggak passionku pasti nggak bisa gitu. Jadi ada kadang kalau misalnya Nika nggak bisa di satu subjek gitu kan Kak, misalnya Nika nggak bisa ini, Nika bakal pembelaannya gini, ya memang kan awalnya aku nggak mau ilmu komputer. Iya juga, nggak salah ya. Nggak salah, tapi ilmu komputer ini menarik sih Kak, karena awalnya kayak Nika mikirnya paling cuman kalau teman-teman Nika ada yang mikirnya cuma ngedit video kan, ngedit foto, Microsoft Word. Iya, oke. Rupanya setelah semester 1 ada diajarin pemrograman yang paling ada Pascal gitu. Dan itu masih bertahan ya. Bahkan dulu waktu ngeran gitu kan Kak, programnya bisa keluar 1 detik. Wow, keren kali, atau Hello World Kak, Hello World. Hello World dulu Nika masih error banget. Cuma Hello World gitu. Rupanya kurang titik koma Kak. Kurang titik koma, iya benar. basic ya. Itu harus diperhatikan. Tapi asik Kak, asik kalau kita mau cari tahu Iya, gitu Kak. iya. Kalau misalnya untuk Kakak nih, apa ada gitu Kak mata pelajaran di ilmu komputer yang memang betul-betul berdampak gitu di dunia pekerjaan, misalnya gara-gara pelajaran ini udah jadi biasa gitu pas di dunia pekerjaan Kak? Kalau di pekerjaan sekarang ya, sebenarnya tidak ada yang relate sih, karena kan kalau apa PBO, DAA ini apa nih mengeluarkan kepikiran kembali nih. Terus kayak Kewirausahaan Kak? Kewirausahaan kan kalau dulu itu hanya teori aja sebenarnya gitu. Kalau di praktek sungguh sangat berbeda gitu, bagaimana memasarkan secara manual dengan digital tuh beda banget gitu kan.
Terus kalau masalah mata kuliah yang kita di kuliah kan itu semuanya pemrograman, yang bahasa pemrograman gitu. Sedangkan kakak kan bidang pekerjaan saat ini kan nggak ada berkutat dengan bahasa pemrograman gitu. Cuman kalau misalnya dari minat, kakak akhir-akhir ini malah seneng ngelihat apa ya, web sih, pemrograman web. Kayaknya agak tertarik gitu ya, belajar JavaScript, Python juga. Jadi kayaknya dulu kalau belajar Python tuh mata kuliahnya apa ya, Ilma? Ini sih Kak, kecerdasan buatan Kak. AI. Dulu udah ada Kak, KCB. Oh, KCB udah ada, iya. Tapi kalau yang diajarin sama Pak Andri apa ya? Python. Kalau TBO Kak, teori bahasa teori bahasa otomata. otomata. Iya, benar, TBO. Iya, TBO. Jadi kakak akhir-akhir ini seneng dengan belajar Python. Jadi teringat sama dulu TBO belajar TBO, Python. Oh ya udah iya. dibuka-buka lagi gitu sih. Tapi kalau berhubungan dengan kerjaan so far nggak ada. Nggak ada. untuk Kak Ilma nih, kakak kan udah mau lulus gitu. Menurut kakak berapa persen sih ilmu yang memang betul-betul udah kakak dapat dari ilmu komputer yang bakal siap, yes aku udah dapat 80% untuk ku terapin di dunia pekerjaan gitu? Udah berapa persen ya Kak? Ayo, ini pertanyaan yang selalu ditanyakan ini. Sebelum lulus ini kayaknya kalau dibilang persentase yang kayak Kak Nadira bilang tuh kan ilmu komputernya programming kali gitu ya, bahasa ini, bahasa itu. Terus mungkin kalau range dari 100 sampai 100% tuh mungkin 60-70% kali ya. Sudah di atas. Tinggi. Lebih ke ini sih, lebih ke kalau disuruh milih kan, kalau di Ilkom itu seringkali mau back end atau front end. Iya. Kayaknya tuh lebih ke, kalau pribadi kakak itu lebih ke back end sih, karena emang orangnya tuh nggak visually estetik gitu Kak, emang nggak bisa yang gitu. Iya. Tapi lebih ke kalau misalnya logiknya tuh masih adalah dapet dikit. Misalnya ada nyelesain masalah mau pakai algoritma ini, cara nge-combine-nya tuh logiknya masih dapet dikit, karena emang masih mahasiswa ya statusnya. Nggak tahu nanti kalau ke depan udah lupa entah gitu. Gitu sih paling. Selama ya menjelang lulus lah, masih ada tinggal lah dikit mata kuliah. Membekas sedikit ya. Membekas adalah. Ada, pasti ada. Jadi kalau Kak Nadira sendiri nih, kan kembali lagi ke kampus tercinta kita ini Kak. Ada nggak sih Kak perbedaan yang Kakak lihat gitu, mungkin yang di zaman Kakak dulu nih, sebenarnya kami dulu nggak ada ini, sekarang udah ada gitu Kak. Mungkin boleh dibagi Kak gitu. Wow. Supaya kita perbandingan, atau mungkin kita mau adu nasib. Adu nasib ya. Kalau dulu zaman Kakak. Zaman saya keras dulu ya. Bener Kak. Oke, jadi Ilkom dulu sama yang sekarang ya, jauh beda banget sih. Kalau dari bangunan aja gitu ya, kakak kan udah sebelum ini kan udah ada beberapa kali juga ya bolak-balik ke Ilkom, ke kampus gitu ya, untuk ngisi acara atau ya just untuk apa ya, temu kangen aja, lihat-lihat kampus gitu. Emang udah banyak sih bedanya gitu. Paling amazed itu adalah udah ada program studi itu ya, Magister Sains Data dan Kecerdasan Buatan ya. Jadi gini, dulu itu sebenarnya kecerdasan buatan dan data science itu cukup dielu-elukan sebenarnya sama stambuk-stambuk yang kakak kan stambuk 2012 ya. Ya 2013, 2011, 2010 ke atasnya gitu. Jadi tren KCB dan DS itu sebenarnya udah mulai di saat stambuk-stambuk zaman kakak dulu lah gitu. Cuman sayangnya kan memang ilmu komputer itu belum ada wadahnya pada saat itu ya. Kalau untuk mata kuliah sebenarnya udah ada KCB ya, kecerdasan buatan. Cuman kalau untuk data science itu sama sekali belum ada gitu. Jadi ya memang kalaupun ada mahasiswa yang berminat, ya udah go with the wind aja, antara kamu belajar otodidak atau ya udah just forget it, gitulah, karena memang wadahnya itu tidak ada gitu.
itu sih yang tadi barusan kakak lihat di depan itu, oh ini wow keren ya, udah ada bangunannya gitu. Walaupun sebenarnya itu untuk magister ya no problem gitu ya, teman-teman kalau udah lulus S1 mau S2-nya ke situ silahkan gitu. Terus dari segi tempat duduknya juga udah makin banyak ya, tempat duduk outdoor, lapak-lapak lapak-lapak udah banyak, ada meja-mejanya juga. Jadi kalau ngerjain tugas itu, kalau zaman kakak tuh dulu ngerjain tugas ya di emperan sepanjang koridor kampus kelas, ya, gitu, di koridor kelas. Ya duduk-duduk di bawah itu ya nggak apa-apa. Tapi ya gimana ya, kita duduk silang dengan laptop di atas kaki itu kan pegel ya, dan sebenarnya nggak bagus juga gitu, karena kan laptop itu ada radiasinya gitu. Nah sekarang enak banget, udah ada mejanya, udah ada kursinya juga, jadi teman-teman bisa ngerjain apa ya tugas itu outdoor di situ tuh udah enak gitu. Terus juga ada apa ya palang parkir itu ya, juga portal parkir juga itu udah ada. Terus kantin ya mungkin ya. Kantin kayak yang kami irikan. Oh iya, kami juga ada. Dulu kan ada kantin. Jadi sekarang kayaknya sama sih malah. Karena kalau kantin dulu zaman kakak itu harus ke fakultas-fakultas lain malah. Kantin itu juga nggak ada. Dulu ada, cuman hanya untuk kantin jual jajan-jajanan kecil aja. Kalau untuk sampai yang makanan berat itu nggak ada. Di kami juga ada sih Kak, di belakang. Tapi untuk minuman aja Kak. Iya. Kalau itu tuh dulu nggak ada, asli sama sekali nggak ada. Berarti kalau yang kantin yang jual ayam penyet gitu nggak ada? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi kalau dulu zaman kakak ya mau makan siang itu nyebrang nggak? Harus nyebrang. Mungkin nih kalau Stambuk Tua tahu ya, itu tuh ada namanya warnet, warung netral. Nah dan itu tuh letaknya pas di seberang kampus kita. Jadi ini bangunan kampus, ini KTI, klinik TI. Nah ini kan jalan nih, ya udah depannya itu ada namanya warnet, warung netral. Dan warung netral itu adalah punyanya Fakultas Teknik. Nah jadi sebenarnya yang banyak makan di situ tuh ya anak-anak Fakultas Teknik. Ya karena kita nggak punya kantin sendiri ya pada saat itu, kan? Jadi ya udah tinggal nyebrang join ya udah. Lumayan juga cari teman. Jadi ya memang kalau kantin itu nomaden sih. Sama mungkin satu lagi yang paling kerasa, dan mungkin ini juga sebagai apa ya, buah dari kesabaran teman-teman. Kalau kakak boleh mention salah satu departemen, itu departemen seni dan olahraga di Imilkom. Yang turun-temurun dari mungkin abang-abang kakak-kakak Stambuk 2009 sampai 2014-15 kurang tahu, itu adalah lapangan futsal. Itu dulu kalau porsen itu harus ke lapangan patologi kedokteran atau ke lapangan terminal futsal ya, atau ke lapangan FISIP, lapangan bola yang di belakang. Wah itu pokoknya kapan ya kita punya lapangan futsal sendiri gitu. Dan ya alhamdulillah ini udah terwujud ya. Dari kapan ya? 2020 kayaknya. 2020. Iya. Good job kalian abang-abang, keren. Akhirnya terrealisasi juga. Itu sih perbedaannya. Yang paling kakak rasakan ya. Kalau untuk Kak Ilma mungkin ada yang berubah gitu di zaman dirubah oleh COVID Kak. Jadi tuh tamu 2019 tuh mungkin paling merasakan apa ya, awal dan akhir. Jadi semester 1 baru setengah semester 2 tuh COVID, masuk kampus lagi tuh udah semester 7. Wow. Udah dari maba tiba-tiba udah jadi paling tua. Ini gitu. saya ada di universe mana ya gitu kok tiba-tiba semester 7. Jadi perkuliahan offline di STAM yang kami rasain tuh semester 7. Jadi semester 1 itu full masih kenalan. Di situ lah Kak masih ada kantin Kak dulu. Kantinnya itu yang kayak bener-bener rame. Jadi macam-macam ada jual. Pokoknya stylenya tuh ada 4 sampai 5 gitu Kak. Ada ayam penyet, ada rice bowl yang kayak Indomie goreng ya. Banyak Kak, minuman, jus. Dan itu tuh happy kali karena maba masuk ke kampus dan
kantinnya tuh yang kayak bisa milih mau makan apa hari Motivasinya ini. bukan ngampus ya kak? Iya. Ini makan apa? makan apa. Jadi sebelum ke kelas tuh sarapan dulu. Pokoknya Iya. menyenangkan lah dulu waktu semester 1. Terus ditambah lagi kan kalau di Ilkom yang ada buku stambu itu kan kak. Oh iya, iya. udah Ya, kenalan, Kak. nah dulu tuh masih aktif kali dan kalau dari stambu kami tuh sebenarnya ngerjainnya tuh justru menggebu-gebu gitu. Jadi kayak balap-balapan sama Iya, kawan iya. atau hey kita datengin abang ini dan mungkin abang kakak seniornya tuh maunya didatengin di kantin. Jadi sambil makan, sambil Iya. nyatet-nyatet gitu. Kadang Kak. ditraktir juga ini. bener. Itu sih yang serunya tuh di situ. Cuman semester 2 masih 4 minggu 5 minggu perkuliahan tiba-tiba itu kak yang broadcast paling viral itu yang kita libur 2 minggu ya. Aduh. Rupanya 2,5 tahun Iya. gitu kak liburnya. Terus Lama ya. iya udah ke blok covid, masuk kampus udah semester sebenarnya udah sering sih semester 6 itu beberapa kali ke kampus tapi kan gak ada orang ya, gak ada perkuliahan, gak ada KBM. Jadi yang benar-benar aktif lagi tuh waktu udah semester 7 dan itu semuanya udah gak ada lagi. Jadi dulu tuh iya. kantinnya juga udah ditutup semuanya. Terus dulu KTI ada nggak Kak, yang jual bu tahu itu kak? Ada dong. Nah, ada. Kami nggak sempat loh kak. Sampai kami tuh masih ada kak. Jadi setelah covid tuh udah nggak ada lagi. Jadi tempat duduk-duduknya tuh juga ya nggak ada lagi gitu. Iya, nggak ada Itu sih yang lagi paling ya. membekas tuh itu perbedaannya. Di blok oleh covid. Jadi Oh, iya, ada iya. masanya gitu. Berarti kami boleh sombong sedikit dong kak. Karena di zaman kami itu SMA nggak sempat ngerasain siap kan kak. Tiba-tiba udah langsung kuliah gitu kak. Tapi Oh, iya. kuliahnya kayak full gitu kan. Dari semester Enggak, berapa? Kak. Semester 2. 3 kami. Baru Tiga. start ya? 3 start. Udah setahun dulu online Oh, tapi berarti. masih anak SMA kak. Tapi udah dituntut harus bersikap seperti anak kuliah gitu kan. Cukup sedih apalagi dengar Kak Ilma tadi ada kantin, jual tahu. Kok kami enggak ya? Kan biasanya berangkat Iya. ke ini FKG. Oh iya, FKG juga. Iya, FKG. Di situ kan ada nggak tau kalau sekarang ya, cuman kalau kakak punyanya dulu, juga. oh ada juga udah kantinnya. Sama itu tahu bakso. Oh iya. Dulu ada Gema lagi kak. Di Gema ada sekarang Kak yang jual roti bakar. Dulu rame kali kak. Waktu sekarang semester enggak 1 sih. di Oh, Gema iya. dulu masih udah ada kak? Atau masih warnet itu aja nggak ada? Masih warnet itu aja yang ada. Zaman 2019 waktu semester 1 tuh Gema itu full kak. Kayak Gema. food court. Oh iya. Gelanggang mahasiswa USU. Jadi anak Ilkom tuh bener-bener tinggal nyebrang dari lorong itu. Iya, lorong. Iya, Bener. lorong terus udah food court semua ada. Saking Kayaknya pernah tahu sih. Iya, pernah Itu- tahu. dan abis covid udah nggak ada lagi juga. Iya. Ini nggak jadi adu nasib nih Kak. Ini saya yang jadi Iya, benar sekali ya jadinya ya. ini abang-abang di luar nggak ada yang mau ngebelain gitu. Iya, itu aduh. Oh, iya, memang iya, covid iya. ini Apa yang bisa dibanggakan dari angkatan kami? Mungkin kalau warung-warung itu mungkin nggak ada kali Nggak ya ada. kalau kalian ya. Cuman mungkin fasilitasnya lebih baik lebih kali lengkap, ya. Iya, benar Lebih Kak. lengkap ya. Kayak gedungan lebih baru gitu Kak. dan di renov juga banyak yang di renov juga sih Kak. Ruang kelas sudah cantik kali kan Oh Kak? iya, Iya. nah, itu tuh nggak dapet kan. Gedung kita juga lumayan baru kan Kak kalau bisa dilihat dari bangunannya. Ya boleh sombong sedikit lah. Iya. Dari segi bangunan ya, Dari segi ada fasilitas. much better. Fasilitas juga. Mm-mm. Kalau dari kurikulum nih Kak, mungkin Kurikulum. ada yang berbeda gitu. Mungkin di masa Kakak pelajaran ini tuh sebenarnya di semester 1 gitu, tapi di kami mungkin di semester 4 gitu. Ada nggak sih Kak? Yang bikin envy itu tetap AI sih. AI ya kan? AI dan DS itu se-happening itu zaman kakak dulu gitu. Karena kan tahun-tahun 2012 mungkin kan baru apa ya, yang namanya smartphone Android itu kan baru-baru happening. Orang baru pada punya Instagram semua mungkin di tahun-tahun itu kali ya. Jadi yang namanya animo mahasiswa-mahasiswi saat itu dengan kecerdasan buatan dan sains data itu sebenarnya besar gitu. Itu satu. Terus yang kedua, tadi sempat dengar juga dari adik kita juga katanya peminatan game developer tuh udah ada. Itu waduh, dulu Keren banyak ya, kenapa zaman saya dulu nggak ada, zaman kakak dulu nggak ada gitu. Karena apa ya, kalau misalnya, karena kan gini,
sekarang kakak udah ngelihat dari dua sisi gitu, antara kurikulum ilmu komputer sekarang dengan di dunia kerja itu dipakai nggak, dan game developer itu seluar biasa itu impactnya gitu. Kamu nggak hanya kerja di dalam negeri, tapi di luar negeri itu banyak banget yang butuh game developer gitu, dan cuannya wow nggak usah ditanya. Jadi kayak wah kenapa dulu nggak ada ya gitu, padahal sebenarnya anak ilmu komputer itu banyak yang suka game gitu, banyak yang tertarik dengan dunia game, dan mungkin banyak juga di antara mereka yang berpikir kenapa aku nggak buat ya yang sederhana dulu atau ngutak-ngatik segala macem gitu. Dan untuk di bidang data itu nggak usah kita pungkiri lagi, mungkin kayak Ilma yang udah mulai cek LinkedIn ya segala macem, lowongan-lowongan kerja itu yang namanya kerja berhubungan dengan data itu juga udah semakin banyak dibutuhkan. Nggak harus data science, tapi data engineer, data analis, itu semuanya penting, perlu gitu. Sama dengan kecerdasan buatan juga ya, artificial intelligence. Orang-orang juga udah memikirkan gimana caranya membuat robot untuk nge-replace misalnya para pekerja yang kayaknya ya sumber dayanya coba dialihfungsikan. Bahkan gitu. sekarang ada yang pembawa berita udah AI ya, pembawa berita udah AI. Jadi kayak itu 3 mata kuliah di kurikulumnya ilmu komputer sekarang yang kakak sayangkan banget, kenapa dulu aku nggak dapet ya gitu sih. Tapi nggak apa-apa, kakak dapat kantin. Iya benar, dapetnya kantin masih adil. Masih bisa adil. Itu sih 3 itu kok dari kakak. Kalau dari Kak Ilma mungkin ada yang bisa karena kalau hitungannya kan kakak masih belum jauh-jauh kali ya, gapnya masih mahasiswa juga kebetulan. Jadi kebetulan yang Kak Nadira pengen itu emang zaman dari awal udah ada yang kayak peminatan game dev, terus kecerdasan buatan yang gitu-gitu udah ada sih. Cuman paling lebih ke switch ini ya, yang kayak ini kebilang semester ini harusnya ada ini, semester ini kayak misalnya sesimpel TBO itu dulu kami belajarnya tuh kayak semester 3 atau semester 4 gitu. Mungkin sekarang lebih diajarin di awal teori bahasa otomata kan. Kayak dari semester 2 udah dapet yang gitu-gitu. TBO semester 2 Iya Kak, sekarang dicepetin. Terus dulu kalau di tamu kakak tuh ngerasain pemrograman web semantik, ada nggak? Di kalian nah itu mungkin tahun depannya tuh udah di replace gitu Kak. Jadi web semantik tuh udah nggak ada lagi. Padahal dulu web semantik tuh kayak semester 3 lah kalau nggak salah, semester 2. Nah lumayan ini sih, lumayan banyak, lumayan seru sih web semantik ini. Dan impactnya itu jadi kayak misalnya ada asisten lab yang suka kayaknya semantik web ini seru, tapi ternyata pas dia mau ngajarin udah nggak ada lagi mata kuliahnya gitu sih paling. Wih, Kak Ilma juga sebagai aslab kan Kak? Iya. Keren banget. Jadi adalah momen-momen ngerasain tuh pengen ngajarin yang ini, rupanya nggak ada lagi di kurikulumnya gitu. Saya pengen ngajar tapi nggak tahu mau ngajar apa Kak. Pasti bisa, kamu pasti bisa. Apa gitu yang kira-kira suka ya kan? Saya ngajarin ngambil hikmahnya aja mungkin ya. Udah ada yang nggak bisa mungkin. Kalau pelajaran nggak bisa diserap, hikmahnya mungkin bisa diserap. Iya. Apa kita masih punya kesempatan lain. Benar. Many ways to roam ya. Betul kan. Jangan berkecil hati. Nggak, sebenarnya saya di depan aja sih gini kan. Nanti malam saya juga. Oh iya ya. Merenung lagi. Overthinking lagi. Bahasa sekarang overthinking. Overthinking iya, benar Kak. Berarti perkembangan ilmu komputer dari generasi ke generasi itu berbeda sekali ya. Kalau dari zaman kakak dulu sama yang sekarang gitu ya jauh sih. Nikah apalagi kayak apa ya, fasilitas juga kerasa lah gitu. Kalau dulu misalnya lab, kakak nggak tahu kalau lab sekarang gimana, cuman kalau dulu komputer itu banyak tersedia tapi banyak yang nggak bisa dipakai juga. Ini satu contoh kecil gitu ya. Jadi pada akhirnya ya semua pakai laptop masing-masing gitu. Terus ditambah lagi ya memang keberagaman kurikulum itulah memang impact paling besar itu sih. Iya, karena memang rasanya ilmu komputer dulu tuh ya hanya program, nggak ada maksudnya peminatan kayak yaitu game developer atau desain atau apa segala macam itu.
gitu sih. Beragam sekarang. Jadi Kak Ilma Bahkan sekarang mereka lebih ini lagi Kak, yang MKWU, MKWK. aduh, lebih jadi lebih bervariasi lagi, Iya, Stambuk 2021 2022 itu kan sekarang udah kurikulum merdeka, mereka ada bisa ngambil mata kuliah tuh yang kayak Iya. seni menari. Dan Oh, itu iya? wajib, Kak. Iya, tapi wajib pilih gitu. Wajib Kak. pilih, tapi kayak disediain karate, taekwondo, ya, iya. ya Kak. ampun. Kayak Nika kemarin ngambilnya sastra film, Kak. Nah, Jadi iya. kami di UAS ini kami buat film pendek, Kak. Wah, Iya, keren kayak banget expert ya. gitu, Kak. gitu. Ya, karena Seru. berhubung Nika jago drama, Heeh. cocok. Oh iya. Ya, Kak, ada yang basket Kak. Iya, ada basket, ya, ada Wow. lari, Kak. Ya, jadi kayak misalnya kita penatnya di kampus dengan pelajaran kita ini, pas di MKWU kita bisa enjoy Enak dengan banget ya. hobi kita gitu, Kak. Gitu sih Kak, orang ini lebih Jadi mungkin yang apa, agak bikin hobinya pengen itu ada bisa tersalurkan gitu Ya, ya. dan itu di hari Senin dan Selasa, Kak, di luar jam kuliah Ilkom. jam kuliah. Dan itu masuk SKS. masuk, Kak. Oh iya. Ada UASnya gitu Iya, ada Kak. UASnya. Keren banget ya. Kembalikan aku ke maba, tolong. Kamu juga nggak dapet Kak. Kami kalau itu. mau bawa, Kak, mau Mereka. kantin. Mereka yang dapet Kak. Tuker ya. Iya. Keren. Tadi kan kita udah bahas banyak nih ya, Kak, dari ilmu komputer, kehidupan komputer, bahkan pekerjaan di bidang ilmu komputer kan, Kak. Nah, sekarang kita udah ngumpulin question box. Cuman yang dibaca ini lumayan banyak sih, Kak, tapi yang dibaca 2 aja mungkin ya, Kak. Soalnya durasinya juga. Yang pertama ini nggak usah spill nama kali ya, Kak. Nggak usah. Iya. Nanti ada yang Anonim aja. Anonim. ini dari titik. Kak, apa benar ya di Imilkom kadang ada yang bisa cinlok? Waduh, ada yang bisa cinlok. Waduh. Out of topic ya. That question. Menarik juga ya, Kak, siapa tahu mungkin teman-teman motivasinya bukan mau organisasi tapi mungkin mau cari pasangan gitu ya kan, Kak. Cari jodoh. Oke, wah. Agak speechless ini. Kakak dulu Kak. Mana tahu dari email kamu ke zaman Kakak udah ada yang udah nikah kan Kak. Waduh, bersemi di Imilkom ya, Kak. Kayak Kak Ilma tadi, Kak, awalnya kan mau berteman. Kita nggak tahu nih kan, Kak, berteman, teman apa nih? Teman hidup. Temanan aja. Benar. Oke, makasih buat pertanyaannya. Bener. Di Ilkom itu banyak, kakak bisa bilang banyak sih yang cinlok. Ini pas zaman-zamannya kakak ya, dari Stambuk 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 maybe ya gitu. Banyak sih. Either itu cinloknya ada yang sampai menikah, ada yang sudah pacaran bertahun-tahun tapi tidak takdirnya tidak berjodoh. Jagain jodoh orang ya. Jagain jodoh orang. Ada yang pacarannya ya setahun 2 tahun, oke. Ada yang PDKT segala macam, itu banyak sekali. Karena termasuk di Stambuk kakak sih sebenarnya cukup banyak. Kalau kakak sendiri 2012 dulu, iya. Nggak, kakak sendiri sempat. Pernah, oke. Jadi memang kakak yang mikirnya sih karena apa ya? Ilmu komputer ini kan, kampus kita ini kan terkenal dengan keakrabannya ya, kekeluargaannya. Jadi once ketika mahasiswa-mahasiswi baru masuk, langsung kita arahkan bahwa ayo kenalan sama senior-seniornya, kenalan sama para pegawai tata usaha, kenali dosen, kenalin alumni segala macam gitu. Jadi memang kita tidak apatis dengan mereka yang baru masuk ini gitu. Jadi ditambah lagi kan kalau pada saat dulu kan zaman penerimaan mahasiswa baru itu kan banyak schedule-nya ya, mulai dari kalau dulu namanya ada matrikulasi, terus ada ospek, ada inaugurasi dan juga acara-acara yang lain. Jadi memang kuantitas dan kualitas antara mahasiswa baru dengan senior-senior ini tuh ya sering banget gitu. Nah, jadi mungkin karena
seringnya berjumpa, seringnya berinteraksi, mulai tumbuh rasa nyaman. ditambah lagi rasa penasaran, kakak abang ini kok baru-baru ini kok imut-imut ya, unyu-unyu ya gitu. Jadi ya udah, memang banyak lah gitu. Antara itu cuman sampai setengah jalan atau memang bener-bener serius sampai banyak. Ya semuanya dari kesan hangat dan nyaman ya kan? Iya benar. Wow. Apalagi kan kayak penerimaan mahasiswa baru kan, kalau zaman kakak dulu kan rentang waktunya 3 bulan ya. Jadi ya 3 bulan misalnya beradaptasi dengan Ilkom ini dengan orang-orangnya itu aja, ya udah. Ya udah. Timbul lah. You never know. Tanpa disadari. Mungkin Kak Ilma punya pengalaman juga nih dari wajah-wajahnya. Enggak ya. Enggak. Opsi no comment weh. Di skip. Skip dulu. Tapi mungkin sama sih kayak Kak Nadir, tapi banyak lah di sekeliling tuh pasti banyak watch gitu. Pasti ada lah. Memang udah umurnya kali ya Kak ya. Udah umurnya dan memang apa tradisinya kali ya. Terus tapi keren juga ya Kak kalau punya pasangan sesama minatnya di Ilkom ya kan Kak. Jadi mungkin mereka bisa nyiptain nugas bareng. Nyiptain project. Wah indah sekali. Mau? Ini Kak mau? Enggak dulu Kak. Enggak dulu. Enggak mau nge-project bareng Ayang? Sama Aslep. Mungkin kita bisa lanjut di skip Kakak. Oke, move. Saya deg-degan nih, takut salah jawab ya kan. Soalnya saya masih stambu aktif Kak. Oh benar. Enggak, tapi kalau Niga belum sih Kak, belum ada. Tapi we never know. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ini bahaya nih pertanyaan seperti ini. Niga cari dulu ya. Betul sensor ya, editor ya. Betul-betul pertanyaan Di ini. skip. Oh, ini ada Kak, yang sesuai juga dengan passionnya kakak-kakak di sini. Apa sih Kak suka duka sekum di periode kakak dan sekum di periode Kak Ilma? Suka duka Kak. Siapa dulu? Kakak dulu lah. Boleh osok dulu mungkin. Buset. Suka duka ya. Kalau di zaman kakak dulu, entah mungkin unlike seperti Ilma juga ya. Suka dukanya itu adalah gimana sekretaris umum ini harus luwes. Luwesnya itu dalam artian kita harus bisa jadi pendengar untuk anggota-anggota kita. Kita juga harus bisa melihat masalah itu dari banyak sisi gitu ya. Kalau misalnya ini contohnya kayak mungkin ada kepala departemen A misalnya yang ngadu ada masalah nih sama anggotaku begini. Nah, sekretaris umum itu nggak bisa nelan bulat-bulat aja omongan dia gitu. Coba di-compare dengan cerita si anggota. Bisa jadi dia juga punya point of view sendiri kenapa dia seperti itu gitu kan. Itu jadi harus banyak mikir masalah itu dari banyak sisi gitu. Terus habis itu kadang ngerasa sendirian juga sih ngerjain dan menjalankan organisasi ini. Ada feel kayak gitu tuh ada gitu, karena kayak kalau departemen kan ya udah ngurusinnya prokjamu aja gitu. Kalau departemen A ya udah serius di A, B di B segala macem. Kalau sekretaris ini kan memang harus mikirin semua gitu. Jadi kayak aduh aku capek ya, tapi aku harus ngomong ke siapa gitu. Kalaupun kita punya anggota, ya kita memang dekat ya sama biro gitu ya. Tapi nggak bisa sedekat antara kepala departemen dengan anggotanya mungkin gitu. Karena biro juga punya program kerjanya sendiri. Terus ya kita juga nggak punya wakil sekretaris gitu loh. Jadi itu feel lonely ada. Terus satu lagi mungkin ngumpulin masa untuk rapat sih. Itu wah. Untuk kakak yang emosinya, kakak bisa bilang emosi kakak lumayan suka naik turun lah gitu ya. Menghadapi 80 orang ya pengurus yang harus dikumpulin di satu ruangan di satu waktu untuk agenda yang sudah kakak siapkan jauh-jauh hari dan ternyata tidak sesuai realita, itu tuh capek banget. Jadi memang ya suka dukanya itulah, overload terkadang, overwork. Kak Ilma relate sekali. Nasib sepenanggung.
Udah mau meneteskan air mata dari tadi. Iya Kak, itu semua benar Kak, benar kali. Mulai dari yang feeling lonely itu tadi paling terasa sih Kak, karena mungkin kan jadi tempat pengaduan gitu kan Kak. Kadep yang ini ngadu masalah apa, yang ini jadi tempat pengaduan, tapi sebenarnya kita juga masih belajar ngefilter pengaduan-pengaduan ini solusinya apa gitu kan Kak. Terus bingung, kadang juga bingung mau ngobrol sama siapa, karena kalaupun ngobrol sama ketua kan nggak mungkin kita selalu mentok-mentok nanyain solusinya dari dia gimana. Jadi gitu sih Kak, lebih ke cari teman ngobrolnya paling ke kepala biro, atau bisa aja juga ke ketum lah Kak, ngobrolin ini masalahnya mau digimanain. Tapi memang suka dukanya mirip kali. Mirip ya kali. Can relate. Sangat amat akhirnya relate. punya teman yang Ternyata ada yang ngerasain. Ada ya, I feel you. baik. Nanti mungkin kakak sama Kak Ilma bisa Iya. sharing lebih lagi. Iya, ngobrol dari hati ke hati Iya, ya. Benar Kak. Banyak Kayaknya belajar Kak Ilma juga. banyak yang mau disampaikan ya dari makan. Silakan. Baik, pertanyaan tadi sekaligus juga menutup perjumpaan kita pada hari ini Kak. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Kak Nadira dan Kak Ilma yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi juga untuk teman-teman yang ada di sini. Baik, demikian mungkin podcast kita pada hari ini. Saya Enika Leoni meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan menyinggung. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.